Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nurdiansyah akan menjelaskan tentang materi tentang subgrup normal. Nah, apa itu subgrup normal? Dari definisi 1 kita bisa tahu bahwa misalkan G grup dan H adalah subgrup dari G. Nah, H disebut subgrup normal jika dan hanya jika koset kiri dari H sama dengan koset kanan dari H. Nah, koset kiri sama dengan koset kanan dari H di G. Nah, dari definisi tersebut kita bisa tuliskan bahwa H disebut subgrup normal jika dan hanya jika GH sama dengan HG atau koset kiri sama dengan koset kanan untuk setiap G elemen dari G. Nah, penulisannya seperti ini. H subgrup normal di G jika dan hanya jika koset kiri sama dengan koset kanan untuk setiap G elemen G. Oke, contoh 1, diketahui bahwa Z4 terhadap operasi penjumlahan di mana anggota-anggotanya itu 0, 1, 2, dan 3 dan terdapat H sama dengan 0 dan 2 adalah subgrup dari Z4. Nah, kita akan tunjukkan apakah H ini merupakan subgrup normal dari Z4. Nah, penyelesaiannya kita lihat dari koset kanan. Nah, koset kanan dari H dari Z ini, koset kanan H dari Z4 ini adalah H ditambah 0 sama dengan H tambah 2 sama dengan H tambah 4 dan seterusnya itu sama dengan himpunan 0 dan 2. Nah, koset selanjutnya adalah H tambah 1 sama dengan H tambah 3 sama dengan H tambah 5 dan seterusnya itu sama dengan himpunan 1 dan 3. Nah, bagaimana dengan koset kirinya? Nah, koset kirinya kita peroleh juga himpunan 0 dan 2 serta himpunan 1 dan 3. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa koset kiri sama dengan koset kanannya. Ya, koset kiri sama dengan koset kanannya. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa hanya merupakan subgrup normal dari Z4. Oke, definisi 2. Suatu grup dinamakan grup Hamilton. Nah, grup Hamilton jika setiap subgrupnya normal. Nah, yang mana itu? Nah, contohnya yaitu setiap grup komutatif merupakan grup Hamilton. Kenapa? Karena setiap grup komutatif itu setiap subgrupnya itu normal, makanya grup komutatif juga disebut dengan grup Hamilton. Nah, kita ambil contohnya di sini. Misalkan G grup komutatif dan H subgrup sebarang dari G. Nah, maka H subgrup normal karena kalau kita ambil G untuk setiap G elemen G berlaku GH sama dengan GH, G kecil H, di mana G elemen H itu sama dengan H dikali G. Nah, karena G komutatif dan G, H itu juga elemen dari G. Nah, dari sini kita dapat bahwa GH sama dengan HG, berarti grup komutatif itu merupakan grup Hamilton karena setiap subgrupnya itu normal. Nah, contoh 3. Misalkan G grup, maka untuk setiap G elemen G berlaku G kali G besar sama dengan G besar kali G sama dengan G besar itu sendiri. Nah, hal ini berarti bahwa G juga merupakan subgrup normal dari G. Artinya apa? Dia G merupakan subgrup normal dari dirinya sendiri. Nah, yang kedua apa? Kita pandang bahwa H merupakan elemen identitas. Nah, himpunan elemen identitas dari G. Nah, jelas bahwa H merupakan subgrup dari G dan untuk setiap G elemen G kita dapat bahwa G dikali H itu sama dengan HG itu sama dengan G. Jadi H juga merupakan subgrup normal dari G. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa untuk suatu grup maka G dan elemen identitasnya itu merupakan subgrup normal sendiri dari G. Nah, itu
itu disebut dengan subgrup normal trivial atau tak sejati. Kemudian definisi 3, suatu grup tanpa subgrup sejati atau non trivial dinamakan grup sederhana. Nah, jadi tadi kalau misalnya dia cuma punya subgrup elemen identitas dan dirinya sendiri, maka dia disebut dengan grup sederhana. Ini contohnya. Nah, setiap grup yang berorder prima merupakan grup sederhana berorder prima ya. Nah, kenapa? Karena dia cuma punya G dan E elemen identitasnya sendiri, dia cuma punya 2 subgrup. Contohnya di sini kita ambil Z5 yang terhadap penjumlahan, di mana dia memiliki order 5 karena sesuai teori bahwa Z5 memiliki order 5 karena sesuai dengan banyaknya anggotanya yaitu 5. Nah, kemudian dia cuma punya 2 identitas yaitu 0 dan 0, 1, 2, 3, 4 atau anggotanya sendiri. Nah, di sini kita coba ambil 012, subhimpunan 012. Dia bukan subgrupnya. Kenapa? Karena dia tidak tertutup. Kalau kita penjumlahkan 1 tambah 2, dia akan menghasilkan 3. 3 itu tidak berada dalam H, tetapi dia tetap berada dalam Z5. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dia bukan subgrup dari Z5. Oke, bisa juga ambil contoh yang lain tapi tetap hasilnya sama, dia akan tidak tertutup. Lanjut, teorema 1. Nah, teorema ini digunakan untuk cara lain untuk menunjukkan bahwa dia merupakan subgrup normal. Nah, yang pertama, suatu subgrup H dari grup G adalah normal jika dan hanya jika GH G inverse itu subset dari H untuk setiap G elemen dari G. Jadi kita bisa buktikan teorema ini, karena di sini jika dan hanya jika kita akan buktikan dari ruas kiri ke kanan dan ke kanan ke kiri. Nah, untuk bukti dari kiri ke kanan, diketahui bahwa H subgrup normal ya, otomatis yang diketahui GH itu sama dengan HG. Kemudian akan ditunjukkan bahwa yang ini GH G inverse itu subset dari H. Nah, karena kan H merupakan subgrup normal, otomatis kita bisa ambil sembarang G di elemen G dan H elemen H, sehingga kita ada H aksen elemen H sedemikian sehingga GH sama dengan H aksen G. Nah, dari sini bisa kita peroleh bahwa kalau kita kalikan dengan G inverse, hasilnya adalah GH G inverse sama dengan H aksen. Nah, artinya apa? Artinya bahwa GH G inverse itu merupakan subset dari H. Lanjut, untuk bukti dari kanan ke kiri. Nah, sama jadi sebaliknya yang diketahui adalah GH G inverse, kita akan buktikan bahwa dia subgrup normal. Nah, misalkan AH aksen elemen dari AH. Nah, di mana H merupakan elemen dari H. Nah, kalau kita perhatikan bahwa di sini GH inverse ya. Jadi misalkan GH inverse elemen GH. Nah, sehingga kalau kita perhatikan GH aksen sama dengan GH aksen dikali dengan elemen identitas, itu sama saja kalau kita kalikan dengan G inverse G sama. Nah, kita keluarkan G nya, ini merupakan sifat asosiatif. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa GH aksen G inverse merupakan elemen dari GH G inverse. Nah, itu tidak lain adalah subset dari H. Maka dari sini bisa kita lihat bahwa GH aksen G inverse sama dengan H double aksen untuk suatu H double aksen elemen dari H. Akibatnya apa? Akibatnya bahwa GH inverse sama dengan H double aksen G, dimana merupakan elemen dari HG, karena kan H dan H inverse merupakan elemen dari H, otomatis ini juga merupakan elemen dari HG. Nah, sehingga diperoleh bahwa GH merupakan subset dari HG. Begitupun sebaliknya, kita bisa tunjukkan dengan cara yang sama, diperoleh HG subset dari GH. Nah, berdasarkan teori, kalau dia sudah saling subset berarti GH sama dengan HG. Kita lanjut di teorema 2.
Nah, teorema 2 itu bunyinya bahwa suatu subgrup H dari grup G adalah normal jika dan hanya jika GH G inverse elemen dari H. Nah, untuk setiap G elemen G dan H elemen H. Nah, sama kita juga buktikan juga bukti dari kiri ke kanan yang diketahui subgrup normal akan ditunjukkan dia GH G inverse itu elemen dari H. Nah, karena H merupakan subgrup normal maka GH sama dengan HG. Ini dari definisi 1. Nah, diperoleh bahwa kalau kita kalikan masing-masing dengan G inverse itu akan diperoleh hasil GH G inverse sama dengan H. Nah, sekarang kita ambil sebarang H elemen H. Nah, kita ambil sebarang H elemen H sehingga GH G inverse elemen dari GH G inverse. Nah, kenapa? Karena kan H elemen H otomatis GH G inverse juga elemen dari GH G inverse. Nah, sehingga dari sini diperoleh bahwa GH G inverse elemen dari H untuk setiap G elemen G. Kenapa? Karena kan H tadi merupakan H sama dengan GH G inverse, otomatis di sini GH G inverse juga elemen dari GH G inverse atau elemen dari H karena kan H sama dengan GH G inverse. Kemudian bukti dari kanan ke kiri. Nah, kalau bukti dari kanan ke kiri kita akan buktikan GH G inverse elemen H yang diketahui yang ini, kemudian akan ditunjukkan bahwa dia sama antara H dan nanti atau kaset kiri sama dengan kaset kanan. Nah, untuk menunjukkan ini kita pakai cara buktikan bahwa GH subset dari HG, begitupun sebaliknya HG juga harus subset dari GH sehingga GH sama dengan HG. Nah, caranya ambil sebarang G elemen G dan H elemen H. Nah, dari sini kita bisa lihat karena yang ini diketahui, maka kalau kita kalikan dengan G, maka kalau kita kalikan dengan D, otomatis hasilnya adalah GH G inverse dikali G elemen dari HG. Jadi hanya juga dikali dengan G. Nah, kemudian di sini sisa GH elemen dari HG. Nah, sehingga GH merupakan subset dari HG. Karena GH merupakan elemen HG, otomatis GH juga subset dari HG. Nah, dengan cara yang sama diperoleh HG subset dari GH, sehingga diperoleh bahwa dia sama antara kaset kiri dan kaset kanan. Oke, contoh 5. Diketahui bahwa Z4 terhadap atas penjumlahan kemudian subsetnya adalah 0,02, H sama dengan 0,02 adalah subgrup dari Z4. Nah, kita akan tunjukkan bahwa dia subgrup normal. Nah, berdasarkan teorema 2, nah di sini kita pakai teorema 2 bahwa GH G inverse itu elemen H harus sama dengan elemen dari kalau kita uji di sini kita uji 1 0 terhadap 0 itu hasilnya 0, kemudian 0 terhadap 1 terhadap 0 ditambah inversenya. Nah, inversenya itu inverse dari 1 itu 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini 0 dihasilkan 0 dan 2. Nah, 0 dan 2 itu merupakan elemen dari H. Setiap elemen dari H maka dapat dibuktikan bahwa dia merupakan subgrup normal. Contoh 6. Nah, contoh 6 ini berupa matriks. Diketahui G ini ABCD dengan ABCDE elemen Q atau bilangan rasional, dan AD tidak boleh sama dengan BC. Nah, dengan operasi perkalian matriks, nah dia merupakan grup tak abelian atau tak komutatif. Nah, jika H hanya itu diketahui yang ini, K 0 0K, dimana K elemen Q dan K tidak sama dengan 0, nah, subset dari G, nah akan ditunjukkan bahwa H subgrup normal dari G. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ambil sebarang. Nah, kita ambil sebarang G di G besar, yaitu PQRS elemen G, dimana PS nya tidak boleh sama dengan QR. Nah, sama saja syaratnya pertama. Nah, bisa kita kali, kita akan buktikan GH sama dengan HG. Nah, GH nya di sini yang ini, HG yang ini, diperoleh hasil PK, IK, RK, dan SK. Kemudian untuk HK nya juga diperoleh hasil
PK, QK, RK, dan SK. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa kaset kiri sama dengan kaset kanan, atau dengan kata lain H merupakan sekutu normal dari G. Terima kasih.